Sebelumnya Kang Ade merasakan sakit di bagian belikat sini. Saya bantu dengan cara hipnotis, membuat sakitnya hilang dengan hanya disentuh tanpa pijit. Ya, tadi sakit kan? Nah, setelah tadi dihipnotis, sakitnya di belikatnya hilang. Hilang. Mau dibuka gimana juga? Sampai ngotok juga nggak bisa. Nah ini benar-benar kerasa nih. Kerasa nggak bisa Iya. buka ya? Keras banget. Keras. Jadi cara. Jadi Kang Ade ini penasaran dengan hipnotis, bahkan sampai ingin merekam aktivitas dirinya di hipnotis sehingga ingin menunjukkan kepada istri ya, bahwa papahnya ini dihipnotis. Mau yang enak seperti apa? Enak dulu sama istri. Mau nggak mau cobain? Coba, karena dia mau merasakan sensasinya. Ini hanya jangan dianggap negatif dulu ya. Mau apa sensasinya rasanya? Anggap aja ini sentuhan merinding ke bawah. Tidur. Assalamualaikum, kembali lagi. Ini adalah Kang Ade yang berasal dari Cilacap. Nah, saat ini bertepatan di malam Jumat Kliwon, tepatnya di Padepokan Tapak Seng tercinta. Dan Kang Ade datang jauh-jauh dari Cilacap ke Padepokan, silaturahmi juga dan juga mengikuti tawasulan rutin ya. Secara rutin. Kalau aktivitas pekerjaan Dagang. dagang apa tuh? Baju. Di kios atau gimana? Di pasar sama di toko. Pasar apa sebutin dong biar Pasar Mingguan Kedung Reja, Cilacap Barat. Kalau tokonya di Kurnia Busana sama di Kedung Reja. Nomor HP-nya 085 327 228 886. Mungkin ada baju anak-anak, dewasa ada semuanya. Alhamdulillah ada. Macam-macam fashion ya gitu ya. Iya. Nah, jadi yang di kawasan Cilacap bisa mampir-mampir ya. Murah-murah kan? Alhamdulillah ya. Bisa lah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Jadi Kang Ade ini penasaran dengan hipnotis, bahkan sampai ingin merekam aktivitas dirinya di hipnotis sehingga ingin menunjukkan kepada istri ya, bahwa papahnya ini dihipnotis. Rasanya gimana? Jadi selama ini tahu di TV, ya. Tapi sering nonton TV atau enggak nih? Kan ada orang yang sering nonton, ada yang enggak. Ya kadang. Nah, tapi tahu kan hipnotis? Jadi hipnotis setahunya Kang Ade itu apa sih? Ya jadi kayak hilang pikiran. Jadi maksudnya kayak gila tuh. Enggak, maksudnya kayak gimana? Tidak sadarkan diri. Enggak sadar. Oh, jadi sekarang pengen merasakan sensasi hipnotis. Oke. Saya akan buat Kang Ade merasakan sensasi hipnotis sama halnya seperti sebelumnya Kang Ade merasakan sakit di bagian belikat sini. Saya bantu dengan cara hipnotis, membuat sakitnya hilang dengan hanya disentuh tanpa pijit. Ya, tadi sakit kan? Iya. Nah, setelah tadi dihipnotis, sakitnya di belikatnya hilang. Nah, sekarang saya meminta Kang Ade melihat tangan saya 1 sampai 3 ya. Seketika sampai angka 3, jari yang ketiga, sakitnya lebih hilang, sangat-sangat hilang. Mulai saat ini dan seterusnya, dan aktivitas besoknya segar terus dan sudah lupa dengan rasa sakitnya. 1, hilang sakitnya. 2, sakitnya itu lebih hilang dari sebelumnya. 3, badan seluruhnya menjadi sehat semula, sangat sehat semula, dan badannya segar sekali. Sakit apapun hilang, pegal-pegal hilang. Oke. Udah lupa dalam pikiran rasa sakitnya, lupa. Jadi dia udah nggak ingat lagi rasa sakit tadi. Udah nggak sakit lagi kan sini ya? Enggak. Tanpa sentuh ya. Oke. Nah sekarang saya ingin buat Kang Ade ini mendapatkan sensasi hipnotis ya. Sekarang sih hanya mainan dikit-dikit kecil-kecilan ya, permainan hipnotis kecil-kecilan seperti Kang Ade matanya merem aja. Mohon maaf. Saya akan membuat matanya Kang Ade lengket harus dibuka. Lengket banget harus dibuka.
lengket. Coba dekatkan, tuh matanya nggak bisa. Nah, dia nggak bisa dibuka, matanya lengket banget. Nggak bisa banget kan? Enggak, berat. Berat banget. Jadi lengket tuh lengket banget ya. Bang mata sendiri kok nggak bisa dibuka. Nah, itulah dirasakan. Dibuka. Tuh tambah lengket. Nah ini kan mata agak sedikit dibuka. Nah sekarang matanya merem. Nah sekarang justru sama sekali matanya nggak bisa dibuka sedikit pun. Sama sekali lebih lengket. Lengket banget kan? Lengket banget kan? Oke, mundur lagi. Nah inilah sensasi hipnotis. Nah sekarang sambil matanya merem. Nah saya akan menghitung angka 1 sampai 3 dan ikuti apa yang saya katakan. Dan setelah angka 3 nanti matanya bisa kebuka. 1, 2, 3. Bisa buka kan mata. Oke. Nah, cerita gimana ceritanya matanya bisa buka. Ya dapat ini. Berat. Nah, Kang Ade ini ceritanya masih penasaran dengan hipnotis. Pengen terasa di hipnotis. Nah, oke. Apalagi yang pengen dirasa dengan hipnotis? Ya kayak kelasnya tadi itu. Oh, tadi masalah. Gitu gimana? Oh, tidur tidak. Ya nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa kayak tadi loh. Menjadi tidak sadar. Nah oke, apabila saya membuat lagi. Oh jangan, jangan. Saya nggak biasa mabok. Oh jangan, nggak boleh. Nanti kita nggak mendidik orang nggak bener kan. Jadi contoh. Kalau mabok janda, jangan. Nggak, ini sih hanya intermezzo lah. Jangan deh. Mau ciptakan janda baru nanti nih. Saya akan membuat Kang Ade ini tertidur tak sadarkan diri, misalkan apa yang ingin dibuat. Kan ada yang orang memiliki perilaku buruk, kebiasaan buruk, ataupun emosional yang nggak terkontrol lah, atau gampang galau, gampang stres. Jadi apakah boleh tanpa harus mengatakan, tanpa harus menyebutkan permasalahannya dan orang lain tidak tahu, bahkan saya sendiri pun tidak tahu. Saya punya cara di mana membuat orang tanpa harus membuka rahasia aib kah atau apapun, tanpa menyebutkan akan dibuat hilang secara seketika. Pasti semua orang punya perilaku buruk. Misalkan kalau melihat apa yang bahenol-bahenol kan kadang-kadang matanya susah untuk bertahan lurus, kadang-kadang masih aja ngelirik. Misalkan itu saya alami sendiri. Barangkali gitu. Walaupun itu bisa jadi perilaku buruk, tapi menjadi sebuah perilaku yang menghasilkan. Enggak, tiap orang kan beda-beda. Nah, misalkan tiap orang beda-beda gitu. Ada nggak takut dengan kecoa misalkan? Ada nggak dengan hewan? Saya cuma takut sama ular. Sama saya juga. Saya sampai sekarang belum ada bisa menghipnotis saya menghilangkan rasa takut sama ular. Gelinya pol. Oke. Nah, kalau sama istri berarti nggak takut. Kenapa dengan takut dengan ular? Soalnya tahu di Patok. Oh pernah. Ular apa? hijau kecil kayak gini di galengan sawah. Ular bucuk ya. Membuat Kang Ade ini takutnya Trauma. jadi berlebihan. Oke. Saya akan membantu menghilangkan rasa trauma itu. Oke. Sekarang lihat tangan saya, Kang Ade, lihat tangan saya, pejamkan mata, dan saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. Kang Ade akan tertidur dan Kang Ade masih bisa menjaga konsentrasinya dan bisa menjaga fisiknya, tubuhnya untuk menjaga keseimbangannya. Tertidur tapi fokus dengan apa yang saya katakan. Dalam hitungan 1 sampai 3. Lebih tertidur lagi 1, 2, 3. Nah, Kang Ade matanya sudah eye roll. Eye roll ini matanya sudah lelap tertidur, di mana dia duduk tapi dia tertidur. Nah, oke. Saya akan membuat Kang Ade ini menjadi tidak takut lagi dengan ular, tapi Kang Ade bisa mengendalikan jika dirinya berjumpa dengan ular. Jadi bisa mengendalikan, menghindarnya kah atau apanya tanpa menjadi rasa ketakutan yang berlebihan hingga menjadi sebuah fobia. Oke. Dalam hitungan 1 sampai 3 nanti Kang Ade akan membuka mata, dan Kang Ade akan melihat gantungan kunci yang saya pegang itu adalah ular. Dan gak tahu kenapa ya Kang Ade, karena takut dengan ular ya terjadilah takut dengan ular, seperti apalah namanya reaksi orang takut dengan ular ya. Dan saya akan menunjukkan gantungan kunci itu adalah ular. Oke, dalam hitungan 1 sampai 3 Kang Ade buka mata. Buka mata perlahan, 1, 2, 3. Oke, bangun, buka mata perlahan. Oke. Wih, udah agak seger ya. Kang Ade takut sama ular kan? Iya. Takut sama ular ya. Kalau saya nunjukin ular takut enggak? Ya
Coba. Coba, tapi saya punya ular minta. Kalau ini gimana? Nah, ular hijau nih. Tapi biasa, bukan kelihatan ular. Oh enggak? Oh belum kena. Hipnotis kadang-kadang berhasil, kadang tidak untuk yang bentuk ini. Tapi saya akan coba fase kedua. 1, 2, 3 pejamkan mata. Dan apa yang saya tunjukkan gantungan kuncinya adalah ular. Ular. Jadi setiap melihat gantungan kunci yang saya tunjukkan itu adalah ular. Di mata Kang Ade itu adalah ular. 1, 2, 3. Buka mata. Oke, buka mata. Oke, ini ular yang hijau. Enggak kelihatan ular. Tasbih. Tasbih. Gagal untuk yang sesi saat ini. Tiap orang sugestibilitas yang disampaikan, yang ditujukan bisa berhasil, bisa tidak. Jadi Kang Ade memiliki sugestibilitas yang berbeda. Saya bikin ini biasanya umumnya cewek-cewek gitu. Gantung kunci dilihat ular, dia jadi ular ketakut-takutan. Tapi untuk Kang Ade tidak. Karena Kang Ade punya ular sendiri. Kesayangan istri mah. guyon. Kang Ade sebelah sana. Karena Kang Ade ingin merasakan sensasi lain. Tapi saya akan membuat Kang Ade tidak takut lagi dengan ular tanpa harus saya bermainan tadi, karena memang nggak ada media ularnya ya, ataupun ular-ularan nggak ada medianya. Saya akan coba tadi itu gagal secara sugestibilitas. Sekarang saya minta Kang Ade kakinya luruskan ke depan, karena Kang Ade ingin merasakan sensasi hipnotis. Oke, maju lagi dikit. Maju dikit terus. Oke ya. Saya akan bikin Kang Ade ini merasakan sensasi hipnotis. Tapi tunjukkan dulu bahwa ini memang bukan rekayasa ya. Dari awal juga tadi bukan rekayasa, dan kita ini baru kenal ya, artinya bukan ada bentuk yang direncanakan ataupun diapa-apain lah. Oke, sekarang saya akan membuat Kang Ade terhipnotis, betul-betul terhipnotis. Dan minta apa? Tertidur ya. Jadi nggak sadarkan diri ya. Nah, oke. Saya akan bikin Kang Ade tidak sadarkan diri. Karena melihat ada orang yang dihipnotis saya pengen. Oke, Kang Ade, gini aja deh, lihat tangan saya. Tarik nafas pelan dari hidung, buang nafas dari mulut perlahan. Oke, bagus. Oke, matanya semakin berat dan semakin ngantuk. Semakin mendekat tangan saya ke mata Kang Ade, semakin ngantuk dan semakin ngantuk dan ngantuk. 1, 2, 3, lemas. 1, 2, 3, lemas. Tidur. Oke, tidur. Tangan saya tidur. 1, 2, 3, menghitung dari angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung perlahan dalam hati terus, matanya udah semakin berat dan berat lagi, sangat berat sekali. Dan saya akan meminta Kang Ade menghitung lagi dari angka 1 sampai 10 secara perlahan, dan setiap hitungannya akan membuat Kang Ade semakin tertidur lagi, lebih lelap lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lebih lelap dari sebelumnya, lebih nyenyak lagi, dan sudah tidak sadarkan diri, karena Kang Ade minta sudah tidak sadarkan diri. Sudah tidak sadarkan diri ya, sudah tidak sadarkan diri. Jadi hipnotis 20%-nya itu masih mendengarkan, bukan tertidur lebih lelap. Jadi memang dipaksa untuk bisa mendengarkan. Kalau hipnotis Kang Ade misalkan nggak bisa mendengar, ya nggak bisa menerima sugestinya disampaikan. Tapi Kang Ade matanya udah nggak bisa dibuka, lengket banget, tuh kan, lengket nggak bisa dibuka kan. Nah, oke. Nah, kalau tadi gagal di sesi sugestibilitas penyampaian, merubah gantungan kunci menjadi ular. Sugestibilitas yang diterima oleh Kang Ade itu tidak bisa. Tapi dia dibikin matanya lengket, nggak bisa kebuka dan tertidur bisa. Hingga sekarang pun tidur, nggak sadarkan diri pun dia begini. Dia nggak sadarkan diri, dia tertidur. Nah, karena memang 20%-nya telinganya mendengar. Inilah hipnotis. Nah, Kang Ade juga bisa mendengarkan. Nah, sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. Kalau sekarang sih Kang Ade kan minta nggak sadarkan diri ya. Jadi lebih nggak sadarkan diri dalam hitungan 1 sampai 3. Ini yang sekarang setelah saya menghitung dari angka 1 sampai 3, Kang Ade kan masuk di fase di mana tertidur lebih lelap lagi dari sebelumnya, dan ini akan menjadi kenyataan dan fakta bagi diri Kang Ade sendiri dalam hitungan 1 sampai 3. 1, 2, tidak tidur. Nah, ini tidur lebih lelap lagi dan tidak sadarkan diri. Bahkan itu udah kelihatan ada air mata dikit-dikit karena sudah ngantuk banget dan lelap banget. Udah nggak sadarkan diri, dan sekarang betul-betul nggak sadarkan diri. Nah, oke. 1, 2, 3, buka mata. Oke. Nah, bangun. Nah, ini cerita dulu Kang Ade. Nah, madep sana aja.
tadi terjadi mata lengket, udah gitu kan? lengket. Nah, tadi tertidur sudah tertidur Ya. Tapi tetap mendengar suara saya kan? Tetap. Ya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya. Enggak. Cerita dulu deh cerita. Ini kan kita nggak ada rekayasa. Iya. Karena tingkat sugestibilitas orang ini berbeda-beda. Mata lengket, oke. Mata lengket ya oke. Tertidur ya oke. Kuping masih mendengar. Harus mendengar. Nah. Cuma kalau sentuhan di elus cakra rasa enak, Jadi Kang Ade bilang kalau dilusnya merasa enak. enak, aman ya. Oke, sekarang lihat tangan saya. Santai lagi. Nah, saya akan lulus lagi, enak lagi. Enak ya? Masih perinding lah. Merinding. Oke, merinding. Saking merindingnya bikinnya sakit di punggungnya ini. Bagian sini yang belikat tadi ya. Ya udah hilang lagi sakitnya, lebih sehat dari sebelumnya, lebih segar lagi. Karena tadi dia mengaku sedang sakit di bagian belikatnya. Kamu sih banyak sakit lagi kan? Enggak. Kalau lebih nyaman kan? Nah, ini merindingnya merinding apa nih? Merinding enak. Merinding enak ya? Nah, Konotasinya mau yang enak seperti apa? Enak dilus sama istri. Mau nggak mau cobain? coba. Coba. Nah, karena dia mau merasakan sensasinya. Ini hanya jangan dianggap negatif dulu ya. Nah, sekarang ada diam santai, Berhenti, Diamkan mata. dielus jadi Diamkan mata, santai. Ada diamkan mata lagi. Nah, matanya kembali lengket lagi, nggak bisa dibuka. Tuh, lengket lagi kan matanya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba jika kulitnya dielus karena dia merasa nyaman seperti dielus oleh istrinya yang tersayang. Dalam hitung 1 sampai 3 dan ini akan terjadi. Tidak. Cerita aja nggak apa-apa. Enak. Ngomong aja nggak apa-apa ngomong. Aduh. Ngomong aja ngomong apa sensasinya rasanya. Pasir. Iya, ngomong aja sensasinya. Anggap aja ini sentuhan istrinya Kang Ade. Merinding ke bawah. Oke. Kalau ini bukan oke. Dalam hitung 1 sampai 3 kembali segar 1 2 3 segar. Nah, ini fase di mana hipnotis bisa bekerja pada siapa saja dan ada juga sebagian orang yang memang daya respon hipnotis itu berbeda-beda ya. Jadi semua kembali lagi kepada pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Dan satu hal lagi, situasi yang sekarang ini karena Kang Ade kan baru kenal. Jadi ada rasa ragu, takut, Protek. ataupun apalah. Ada proteknya. Ini daya blok mental sendiri. Nah, soal Iya. seperti itu, jadi ya mungkin butuh fase yang lain. Artinya di situasi yang berbeda, nggak lagi ditonton banyak orang di sini. Ya, Pak. Misal, Mungkin maksudnya kalau masalah kenal, aku yang biasa nonton di YouTube kemarin juga lagi berdoa bareng. oh gitu. Ini Nah, jadi ini penyampaian Kang Ade, artinya dia merasa oke, tetapi tetap pada pola pemikiran yang ada di pikirannya Kang Ade sendiri itu ada sedikit gimana Blocking, artinya semacam itu. Iya. Jadi ada beberapa hal yang berusaha apa sih hipnotis gitu. Karena ini sesi hipnotis di mana orang meminta sendiri dihipnotis, meminta bagaimana sih biar tahu rasanya dihipnotis. Nah, ini sensasinya memang berbeda-beda, tapi Kang Ade sudah merasakan mata lengket, terbukti gitu kan, sama tertidurnya dia merasakan, dan ada beberapa fase di mana waktu ini dia bilang sempat terangsang ke bawah. Jadi ada yang kena efek hipnotis itu terjadi, ada yang tiba-tiba menolak karena ada pola hal, ada gelombang sugestibilitas yang sampai di otaknya itu berbeda-beda. Nah, inilah bagian dari segi hipnotis ya. Nah, saya satu lagi nih sebelum menyelesaikannya, artinya tadi mata lengket. Nah, ini yang biasa dimainin buat sesi hipnotis anak-anak. Hipnotis anak-anak. Kang Ade sampai ke tangannya begini. Begini tangannya dua-duanya. Begini. Nah, begini. Kayak di borgol. masuk ya. Masuk gitu ya. Nah, oke. Kang Ade lihat ini. Kang Ade tahu kan capit kepiting ya? Iya. Nah, kalau udah itu nempel kan susah bukanya ya. Nah, sama seperti di borgol, lihat aja begini dan tiba-tiba Kang Ade nggak bisa ngebuka jarinya begini. Kalau matanya tadi lengket, nah sekarang jari-jarinya lengket nggak bisa dibuka begini. Semakin dipaksa lagi untuk dibuka semakin lengket dan lengket. Dipaksa lagi nggak bisa. Mau dibuka gimana juga. Sampai ngotok juga nggak bisa. Nah ini benar-benar kerasa nih. Kerasa nggak bisa kebuka ya? Nggak. Keras banget. Keras. Nah jadi sih caranya keras. Tuh santai. Op. Nah ini tingkat sugestibilitas orang beda-beda. Jadi cara yang begini ternyata lebih Efektif, bisa masuk iya. ya. Oke. Nah
Oke, 1, 2, 3 bisa kebuka, bisa kebuka. Nah sama halnya jari tangan begini, jadi kaku keras kayak besi. 1, 2, 3 mau ditekuk begini nggak bisa, kaku keras. Yes. Oh, semakin dipaksa untuk ditekuk, kaku, 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 kaku. Dalam 1, 2, 3 lurus, 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 jadi kayu, kayu yang keras. Sampai mau ditekuk gini nggak bisa. 1, 2, 3. Oke, paksa. Bisa tetap. Ini mainan anak-anak juga. Jadi bisa, tapi tadi ini nggak bisa. Tingkat sugestibilitas orang berbeda-beda. Tapi ada satu pesan bahwa yang namanya kejahatan hipnotis di jalanan itu tidak ada. Yang ada hanya pengalihan perhatian. Yang ada tim lah, yang copet lah, segala macam, intinya kejahatan di jalanan ya, macam-macam hal. Tapi ini adalah sebuah hal di mana siapapun harus berhati-hati dimanapun dan dengan siapapun, dengan orang yang tidak dikenal apabila di jalanan, terutama untuk cewek-cewek, jangan terlalu fokus dengan HP di jalanan jika sendirian, tidak ada teman, karena bisa saja perlakuan hipnotis itu bisa saja terjadi dilakukan oleh oknum-oknum untuk melancarkan aksinya untuk kejahatan, bisa saja terjadi. Makanya di jalanan hati-hati jika membawa perhiasan ataupun uang banyak di tas ataupun dompet, ya ada baiknya bawa teman deh buat yang jaga-jaga, karena hipnotis bisa terjadi. Sama hal seperti Kang Ade, bisa saja segi hipnotis dengan cara lain ya, yang secara sugestibilitas tanpa dibikin tidur, tanpa dibikin tadi ada juga bentuk-bentuk penyampaian yang seperti halnya pesan-pesan terselubung yang secara tidak langsung menghipnotis Kang Ade. Bisa saja terjadi, misalkan nanti menyerahkan harta bendanya tanpa disadari. Itu pun ada teknik-teknik khusus yang mungkin ada sesi lainnya, mungkin akan saya tunjukkan. Kalau sekarang durasi mungkin kepanjangan, dengan nanti apalah atau gimana, bisa saja nanti dibuktikan, misalkan HP-nya diserahkan, dompetnya diserahkan seperti yang ada di video saya sebelumnya ya. Artinya sudah ada, tinggal di scroll, ngerjain orang sampai dibikin hampir bugil ya, karena memang nggak sadar. Nah tapi itulah untuk semua yang melihat channel saya agar berhati-hati dimanapun, karena di rumah sendiri pun bisa saja terjadi ada tamu yang datang pura-pura nanya alamat, pura-pura apa, tiba-tiba mempengaruhi pikiran kita, akhirnya masuk ke rumah, dibikin nggak sadar, hartanya dioyok-oyok, dirampas semua setelah kabur tanpa sadar, karena itu pola-pola hipnotis bisa saja terjadi. Oke, paling gitu aja. Kang Ade, demi Allah ya, tadi nggak ada rekayasa ya. Jadi yang mata, tangan, tidur udah merasakan ya, itu hipnotis. Berarti udah merasakan banget kan? Merasakan. Nah jadi nanti bisa cerita sama istri, mana anak di rumah ya. Oke? Ya. Paling gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga terima kasih sama Kang Ade, karena Kang Ade yang meminta untuk dihipnotis, meminta sendiri untuk dihipnotis. Bagaimana rasanya dihipnotis? Demi Allah nggak ada rekayasa ya. Oke, paling gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.